pagi hari ini. Luar biasa ya. Tetap semangat, kita mau ibadah di minggu pagi ini. Yuk kita mau angkat satu pujian. Rasakan kuasa Allah turunlah. Oke. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat telah terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Sekali lagi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat telah terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu, membuka ibadah kita pagi hari ini. Tangannya dilipat, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat dan anugerah Tuhan. Kami rasakan saat ini kuasa Allah turun atas kami. Ketika kami beribadah, kami percaya Engkau memberkati kami. Sebentar, kami hendak menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Biar kiranya setiap pujian kami, Engkau, Tuhan, yang menerima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Yuk, kita mau akan angkat pujian. Siapa yang pernah naik perahu? Pernah naik kapal? Pernah naik kapal feri? Ini ceritanya kita mau berlayar dengan Yesus ya. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh ya. Oke. Kita belajar ya. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh. Ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Dayung, dayung terus. Dayung, dayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh. Ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Dayung, dayung terus. Dayung, dayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Nah, kalau kita berlayar dengan Yesus, ombak akan tenang ya. Karena kita punya Allah yang besar. Apa sih yang tidak buat kita? Kita ini anaknya Tuhan, ya toh? Gunung miliknya Tuhan, laut miliknya Tuhan, bintang-bintang ciptaan Tuhan. Kita pun punyanya Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, hebat dan perkasa, tiada
adalah Allah yang luar biasa. Kita wajib untuk selalu taat dan setia, sebab Dia itu Maha Tahu. Kalau kita mengerjakan yang benar, Tuhan senang. Kalau kita mengerjakan yang buruk, Tuhan juga melihat. Jadi kita harus hati-hati, baik menggunakan tangan kita, mata kita, kaki kita, tubuh kita. Kita harus ingat, apapun dan dimanapun Tuhan tetap melihat. Ya, hati-hati ya. Yuk, mata Tuhan melihat. Selalu melihat kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan melihat kita. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang hidup kita. Adik-adik manis tahu burung pipit? Burung pipit itu tidak pernah menanam, tetapi Tuhan selalu memelihara. Tuhan selalu memberi makan. Bunga bakung di padang tidak pernah meminta, tapi Tuhan dandani dengan luar biasa. Bahkan Raja Salomo, raja yang besar dan kaya, belum pernah memakai baju yang seindah bunga bakung. Nah, apalagi kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Kita percaya Tuhan selalu memelihara hidup kita. Ya, burung pipit tidak menanam.
memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita hendak mendengar cerita firman Tuhan. Ya, duduk yang tenang, persiapkan Alkitab kita masing-masing. Ya, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, tangannya dilipat, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kami hendak mendengar cerita firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati anak-anak kami yang mendengar cerita ini. Engkau akan tanamkan Tuhan roh yang mengasihi akan Engkau sedari mereka kecil. Kami serahkan mereka Tuhan ke tangan kuasa-Mu. Kami percaya jam pemberitaan firman ini Engkau pun memberkatinya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang manis, apakah ada yang masih ingat cerita minggu kemarin? Tentang apa ya? Ini soalnya bersambung ini ceritanya dari yang minggu kemarin itu. Ceritanya kemarin adalah tentang Yusuf yang dijual sama kakak-kakaknya. Karena apa ya kakaknya kok menjual adiknya ya? Karena iri hati dan marah, panas hati. Nah, cerita ini di minggu ini Bu Endang ambil dari kitab Kejadian pasalnya 39 sampai dengan pasal yang ke-40. Yang sudah bisa membaca nanti boleh dibaca keseluruhan cerita ini. Di dalam cerita ini minggu ini ada berapa ya? 5 tokoh. Ada 5 tokoh. Nah, satu namanya Potifar. Potifar adalah kepala pasukan pengawal raja di Mesir. Yang kedua, istrinya Potifar ini cantik. Yang ketiga, Yusuf. Nah, Yusuf ini kemarin anaknya siapa ya? Anaknya Bapak Yakub yang nomor 11. Nih, namanya Yusuf. Yang keempat, ada juru minum. Juru minum ini orang yang pekerjaannya menyediakan minuman untuk raja di Mesir. Yang kelima, ada juru roti. Juru roti itu orang yang menyiapkan makanan, yang membuat roti untuk raja dan para pegawai raja. Nah, namanya tadi juru roti. Ada 5 tokoh. Ada 5 tokoh di minggu ini. Yusuf ketika dia dijual oleh saudaranya, dibeli sama orang Midian. Kemudian sama orang Midian ini sampai ke Mesir, dijual lagi. Dibeli sama Bapak Potifar. Dipekerjakan di dalam rumahnya Bapak Potifar. Rumahnya besar, bagus, karena dia adalah kepala pengawal raja. Nah, Yusuf ini bekerjanya luar biasa, karena Tuhan menyertai. Apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan selalu membuatnya berhasil. Sehingga Bapak Potifar ini sangat sayang sekali sama Yusuf. Sayang sekali, hingga Yusuf ini diberi kepercayaan untuk mengelola rumah, mengelola harta, mengelola apa yang Bapak Potifar punya. Tapi ada tapinya ini. Ada yang lebih suka pada Yusuf, karena Yusuf ini anaknya ganteng, anak yang manis, anak yang baik, dikasihi Tuhan. Nah, suatu hari
istri Potifar yang cantik ini mengajak Yusuf untuk berbuat jahat. Berbuat jahat. Padahal Yusuf ini anak yang takut akan Tuhan. Nggak mau. Nah, karena istri Potifar ini marah sama Yusuf, soalnya dia sudah ditolak, Yusuf tidak mau berbuat jahat. Istri Potifar ini ngomong sama bapak Potifar, Pak Potifar, ini Yusuf ini mau berbuat jahat kepadaku. Nah, bapak Potifar marah besar. Akhirnya Yusuf ditangkap sama prajurit raja, dimasukkan ke dalam penjara. Nangis enggak Yusufnya? Sedih pasti, tapi dia tetap taat, dia tetap takut akan Tuhan walaupun di dalam penjara. Tetap disertai Tuhan walaupun Yusuf ini di penjara. Nah, di dalam penjara Yusuf ini berkenalan, ya, punya teman punya banyak. Salah duanya yang ini adalah juru minum, yang satu juru roti. Ngomong-ngomonglah mereka. Suatu malam juru roti ini bermimpi, juru minum pun bermimpi. Nah, kalau juru roti mimpinya dia membawa 3 bubble roti, tapi rotinya itu dimakan sama burung-burung di udara. Dia mikir, artinya mimpiku apa ya? Nah, juru minum pun demikian, dia bermimpi. Mimpinya apa? Juru minum ini melihat 3 tangkai anggur. Kemudian dia datang, dia memeras, dimasukkan ke dalam piala. Piala itu tempat minumnya raja, dimasukkan ke piala dan dia menyerahkan ini piala ini di hadapan raja. Artinya apa ya? Apakah ada yang tahu? Ternyata Yusuf ini pintar. Dia diberi hikmat oleh Tuhan. Langsung tahu. Aku tahu artinya. Kalau juru minum, dia lihat 3 tangkai anggur tadi, menandakan, mengartikan 3 hari lagi juru minum akan dibebaskan dari penjara, akan dipanggil lagi oleh raja untuk melayani Raja Fir'aun kembali. Tapi yang juru roti, karena rotinya ini banyak dimakan burung di udara, 3 hari lagi juru roti akan dihukum mati. Nah, setelah 3 hari kejadiannya persis sama seperti yang Yusuf katakan. Juru roti dihukum mati oleh Raja Fir'aun. Yang juru minum dipanggil lagi oleh Raja Fir'aun untuk melayani kembali. Tapi Yusuf ini titip pesan kepada Raja Fir'aun, juru minum, nanti kalau kamu sudah bebas, tolong beritahu Raja Fir'aun, aku tidak bersalah, aku itu difitnah. Tolong ya sampaikan kepada raja ya, untuk membebaskan aku, sebab aku tidak bersalah. Sungguh aku tidak bersalah, aku difitnah. Nah, tiba harinya juru minum ini keluar dari penjara. Dia dibebaskan, dia bekerja lagi. Tapi kenapa ya? Tapi dia lupa sama Yusuf. Yusufnya masih menunggu di penjara. Kenapa ya? Kok nggak keluar? Kok nggak
Raja Fir'aun kok tidak mengeluarkan aku? Ternyata juru minumnya itu lupa kalau dititipin pesan sama Yusuf. Yusuf marah enggak? Nah, walaupun Yusuf menghadapi masa yang sulit, tapi Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan. Apapun itu yang terjadi, ketika dia dijual sama kakak-kakaknya, dia pasti sedih, tapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Ketika dia di rumah Potifar, sudah hidup enak, sudah mengepalai pelayan-pelayan yang lain, dia difitnah. Sebenarnya dia sedih, tapi Yusuf tetap taat. Ketika di penjara, Yusuf juga tetap taat dan setia. Dia tetap berdoa, dia tetap berbuat baik, sehingga Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan memberkati, sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan selalu membuatnya berhasil. Nah, ingat ya, adik-adik yang manis pun demikian. Ketika menghadapi kesulitan, jangan patah semangat, tetap taat dan setia di hadapan Tuhan. Yuk, kita mau menghafal ayat mas kita minggu pagi ini dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14a. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, pendek ya, ayatnya pendek, boleh dihafalkan. Nah, yang sudah bisa membaca sekarang, dibaca dengan suara keras, biar semua orang yang di sekeliling adik-adik manis itu mendengar akan firman Tuhan kali ini. Yuk, dibaca dengan keras ya. 1 Petrus pasal pertama ayat 14a. Oke, ya, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar dari tokoh Yusuf. Apapun yang terjadi, walaupun Yusuf mengalami masa yang sulit, tapi Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu membuat berhasil. Sebab apa? Sebab Yusuf taat dan setia. Oke ya. Ya, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kita sudah belajar tentang pribadi Yusuf. Dia yang selalu taat dan setia di hadapan Tuhan. Ya, tangannya dilipat, kita mau berdoa. Kita mau berdoa, bersyukur untuk firman kali ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Seperti Yusuf yang walaupun dalam masa kesesakan dan kesulitan, dia tetap taat dan setia di hadapan Tuhan. Demikianlah kami mau belajar seperti Yusuf. Apapun yang kami hadapi, kami mau tetap taat dan setia di hadapan Tuhan. Kami mau belajar untuk taat dan tunduk di hadapan Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau memberkati papa, mama, adik kami. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati sekolah kami. Engkau memberkati kami semua dengan berkat kesehatan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati dari awal hingga akhir ibadah kami.
Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.